Yang jelas kalau mau zikir jangan langsung zikir, diem dulu, tenang dulu. Nek wis tenang baru zikir. Sedulur semuanya, yang namanya zikir itu penting. Ada satu istilah tarekat mawacara, bahwa tarekat itu mengandung banyak sekali tata cara zikir. Akan tetapi ketika kita berzikir, jangan sampai tata cara itu justru membuat kita ribet. Silakan tata cara itu disimpan di dalam otak bawah sadar panjenengan. Nah, kalau sudah disimpan di otak bawah sadar panjenengan, maka lakukan kalau zikir itu. Ketika panjenengan mau melakukan zikir, aslinya bekal utama panjenengan berzikir itu apa? Apa? Ketenangan. Kedua, kemurnian. Ketiga, kepasrahan. Ketika panjenengan mau berzikir, ambil salah satu tauhid dulu. Tauhid itu apa? Tauhid rububiyah, dua tauhid mulukiyah, yang ketiga tauhid uluhiyah. Kita ambil contohnya tauhid rububiyah saja. Silakan sebelum panjenengan berzikir, jangan penuhi otakmu dengan teori-teori, tapi tenangkan jiwamu, tenangkan pribadimu. Kemudian masuklah dalam salah satu tauhid tersebut. Pertama, tauhid rububiyah. Masuklah dalam tauhid rububiyah itu apa? Bahwa segalanya ini ada yang mengatur. Siapa? Allah. Nah, sebelum panjenengan melakukan zikir, lakukan dulu zikir yang merdeka, yang panjenengan suka, ringan, sederhana. Nah, berpasrahlah kepada Allah yang maha mengatur segalanya. Nah, kalau panjenengan mau zikir, yang pertama, diem, murnikan pikiranmu, murnikan hatimu. Diem. Pandanglah dirimu dengan murni. Sekarang rasakan nafasmu. Rasakan saja nafas. Tarik, pelan, buang, pelan. Sadari nafasmu. Siapa yang membuat nafasmu? Allah. Siapa yang mengatur nafasmu? Allah. Rasakan nafasmu. Pasrahkan pada yang menciptakan nafas. Pakai batinmu aja yang ucap. Rasakan nafasmu dengan murni. Rasakan dan sadari bahwa nafasmu ini ada yang menata dan mengatur, termasuk yang menciptakan. Allah. Boleh diucap, boleh dibatin. Allah. Kemudian detak jantungmu. Allah. Allah. Rasakan dengan ketundukan, nafasmu ada yang mengatur, detak jantungmu ada yang mengatur. Kemudian peredaran darah
pasrahlah kepada yang maha mengatur peredaran darah. Rasakan ketenangan di dalamnya. Dengan sadar Allah itu engkau tenang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Nah sekarang diinjak satu persatu. Rasakan nafasmu dulu. Tarik nafas panjang. Buang. Sadari Tuhan yang menciptakan nafasmu. Allah. Kemudian detak jantung, denyut nadi, peredaran darah, tubuhmu, zahir batin, semuanya unsur dalam dirimu itu ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Nah, ngoten niku nggih. Tambah tenang betul. Nggih. Kemudian panjenengan ini saya bilang ini zikir bebas nih. Sebelum jenengan zikir pakem, zikir lamalif, zikir nafsu, zikir cipta, ini kita lakukan di zikir bebas dulu. Fungsinya adalah untuk menciptakan ketenangan. Nah sekarang semuanya pasrah pada yang menciptakan dirimu, yang mengadakan dirimu, yang mengatur dirimu. Tarik nafas. Allah. Tarik nafas. Allah. Tarik nafas. Sekarang batinmu yang mengucap Allah, Allah, Allah. Rasakan bahwa yang mengatur, menata, mengadakan, menciptakan dirimu adalah Allah. Kemudian langit, bayangkan langit. Siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang mengatur? Allah. Bumi, siapa yang mengadakan, yang menciptakan, yang mengatur? Allah. Nah kemudian panjenengan mengucap Allah, bahwa tidak ada yang ada di alam semesta ini kecuali Allah yang mengadakan, menciptakan, mengatur, dan menata. Allah. Allah. Apapun yang terbayang dalam pikiranmu, Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang mengadakan. Nah, setelah panjenengan tenang, baru panjenengan melakukan zikir yang pakai pakem tadi. Contohnya tarik nafas. Kalau kita zikir kewadakan, rasakan tubuh wadakmu ini tidak lain dan tidak bukan tubuh wadakmu ini yang menciptakan adalah Allah. Tarik nafas. La ilaha illallah. Isbatkan dalam hati. Tarik nafas. La
Diam dulu, sadari, pasrah pada yang maha menata dan mengatur tadi, menciptakan tadi. Tarik nafas lagi. Itu zikir wadah. Nah, kemudian tetap berpasrah pada yang maha mengadakan, maha mengatur, maha menata tadi. Kemudian rasakan kau punya tubuh halus. Nah, baru panjenengan melakukan zikir latifah, yaitu lam alif itu, bahwa di dalam tubuh halusmu ada banyak titik latifah, ya, di atas puting kiri dan di bawah puting kiri, di atas puting kanan, di bawah puting kanan. Terus kita melakukan zikir lam alif. Tarik nafas lagi. Tarik lagi. Nah, tetap bertahan seperti tadi, pasrah sama yang maha mengatur, yang maha mengadakan, yang maha menciptakan. Diam sampean. Selanjutnya kita zikir cipta, zikir tawaf, ya, di pikiran panjenengan. Rasakan alam semesta ini tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Kemudian jenengan dari pundak kiri ke pundak kanan kami, la ilaha illallah. Tapi cipta panjenengan menembus alam semesta ini. Tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah. Sadari dulu bahwa alam semesta, langit dan bumi seisinya ini Allah yang menciptakan, yang menata. Kemudian gemarkan lafaz tahlilmu, la ilaha illallahmu ke alam semesta. Sekarang bayangkan pundak kirimu, kemudian langit bumi seisinya. Kemudian ucapkan, tarik nafas, la ilaha, pundak kanan illallah, masuk ke dalam hati. Jadi pundak kiri menuju pundak kanan diisbatkan di dalam hati, tapi cipta panjenengan menembus alam semesta ini. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Pasrah dulu, sadari alam semesta. Tarik nafas kayak tadi. Tarik lagi. Kemudian diam lagi, tenang lagi, pasrah lagi, murni lagi, diam. Kemudian
Angan-angankan hatimu. Di dalam hatimu itu ada banyak nafsu mengelilingi. Titik yang kanan, bayangkan titik kanan di sebelah kanannya ulu hati. Jenengan kan titik tengahnya ulu hati. Sebelah kanannya itu ada 3 titik nafsu, lawamah, amarah, supiyah. Kalau di tengah nafsul mutmainnah. Lah ini untuk menundukkan nafsu lawamah, amarah, supiyah itu jenengan tembakanlah di hati yang kanan, agak ke kanan dari ulu hati, dan ucapkanlah ilallah, yang ada hanya Allah. Coba tembakkan titik kanan, tarik nafas, tarik nafas lagi, yang ada hanya Allah. Tarik nafas lagi, ini manfaatnya apa? Kalau jenengan nembak titik di sebelah kanan ulu hati itu akan menundukkan lawamahmu. Kalau jenengan bermasalah dengan kekayaan, bedino kok mumet mikir utang, mikir kekayaan, itu akan tunduk di situ. Amarah, ya, nafsu tidak terkendali, pemarah, ya, benci, dendam, itu di situ. Kemudian supiyah itu hasud, iri, dengki, riya. Kemudian itu akan tertunduk. Nah, kalau di tengah itu supaya jenengan tenang hidupnya, karena yang ditembak nafsul mutmainnah. Coba sekarang nafsul mutmainnahmu ditembak agar hidupmu tenang. Yuk bayangkan ulu hati tengah, sampai mengucapkan illallah, artinya yang ada hanya Allah. Tarik nafas, masuk ke dalam hati, masuk, nembus, tarik lagi, sekali lagi, panjenengan selalu nembak di titik tengah itu dengan illallah, maka panjenengan akan mempunyai jiwa yang tenang. Kemudian yang terakhir, tembakan ke sebelah kiri ulu hati. Di sana ada 3 titik nafsu yang radiyah, mardiyah, dan kamilah. Panjenengan akan selalu ridho dengan apa yang dikehendaki Allah, dan engkau akan menjadi jiwa-jiwa yang diridhoi. Dan sempurnalah nafsumu tunduk pada Allah. Coba bayangkan, di sebelah kiri ulu hati itu ada 3 nafsu, radiyah, mardiyah, kamilah. Tarik nafas, lagi,
Nah, ini sampai sering nanti insya Allah menjenengan akan menjadi manusia-manusia yang mempunyai jiwa yang bisa mengendalikan nafsu. Jadi kalau sebelah kanan ulu hati itu Pak, lawamah, amarah, supiyah, ini dengan segala masalahnya akan tunduk. Kalau di tengah nanti jenengan akan lebih tenang. Nek panjenengan hidupnya kurang tenang, hidupnya banyak kegalauan, keresahan, silahkan tembak di tengah ulu hati. Insya Allah jenengan akan tenang. Lah ketenangan inilah akhirnya membuat dohir batin panjenengan sehat. Sesungguhnya penyakit dohir itu dari ketidaktenangan hatimu, jiwamu, masalah-masalah duniamu ribet, ruwet, ya, menghimpit, nyesek itu dari energi karena jiwamu tidak tenang. Jadi panjenengan yang mempunyai masalah banyak dalam hidupmu sering tembak ten ulu hati tengah ini. Ya Allah. Terus tembak yang kanan. Ya Allah. Nah kalau sudah tenang, nah tembak yang kiri. Des. Ini penting banget. Nah ini kalau ini sudah bagus dengan latihan, insya Allah nanti habis itu baru zikir apa? Allah di jantung panjenengan baru ngoten niku. Jadi mohon maaf kabeh iki nganggo step-step eneng lapis-lapisin. Apa lapis-lapisnya ada apa tingkatan-tingkatannya. Paham dong? Jadi panjenengan nanti yang jelas kalau mau zikir jangan langsung zikir, diem dulu, tenang dulu. Nek wis tenang baru zikir. Paham betul? Nah, kalau jenengan ingin berthariqah itu maksimal, setiap hari panjenengan ngolah ketenangan. Diem dan rasakan napas panjenengan. Nah, cara ngolah ketenangan pripun? Nah ini mohon maaf, banyak teori zikir tapi teori mengolah ketenangannya lemah, ya tidak bisa. Pun paham tadi carane mengolah ketenangan? Carane gampil, Mang Mendel, silahkan diem. Coba rasakan dengan tarik napas panjang dari hidung masuk di kedalaman diri panjenengan pelan-pelan. Rasakan masuknya napas pelan, sadar. Buangnya pun sadar, pelan. Tarik sadar, pelan. Tarik sadar sampai panjenengan tenang. Baru nanti jenengan menggugah tauhid rububiyah tadi. Nah, kalau sudah tenang, bertauhidlah bahwa segala yang ada di alam semesta ini semuanya yang mengatur Allah, yang menciptakan Allah, yang mengadakan Allah, pasrah. Nih, seperti itu. Insya Allah nanti jiwa panjenengan tenang. Lah kalau jenengan zikirnya didasari dengan ketenangan, maka zikir panjenengan murni. Nggih. Ngapunten panjenengan ndak usah
Kulo kok di masalah ngene-ngene gimana, tolong doanya sampean tenang, zikir niku insya Allah energi ketenangan panjenengan akan menyelesaikan semuanya itu. Jadi mboten sah Gus kulo di masalah ngeten pripun niki mantungake mang tenang zikir pun niku insya Allah nek panjenengan bisa menembus ketenangan, lah ketenangan itulah akan menjadi penyelesaian dalam hidup. Neng kudu sabar tenan, nek tenang-tenan kabeh insya Allah diparingi rampung karo Gusti Allah. Nek sing di masalah-masalah niku. Nah, makanya nek panjenengan duwe masalah dalam hal hidup dan kehidupan karena tidak tenang gini mau zikir nafsu tadi kudu dimaksimalkan. Nek jenengan duwe watak elek sing angel dirubah, zikirnya zikir lamali. Nek rogo panjenengan kok sering bermasalah, zikirlah kewadagan. La ilaha illallah. Ngeten iku. Nah ini yang ngapunten panjenengan kudu sering latihan kemurnian, ketenangan. Nek wis tenang akeh zikir, jangan biasakan belum tenang berzikir, belum murni berzikir. Nek sampean isih pikirane mumet, atine sumpek, aja langsung zikir, tenang dhisik, nyaman dhisik, murni dhisik, nembe zikir. Ngoten.